Selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam program dakwah interaktif, di mana kita akan membincangkan tentang pemimpin yang amanah. Untuk membahas masalah ini di studio telah hadir narasumber kita, yaitu Tengku Haji Muhammad Rum MA. Beliau juga salah satu mahasiswa program doktoral di IAIN Arang ini dan juga bergerak di bidang dakwah dalam kegiatannya sehari-hari. Ya, bisa nanti kita akan lebih jauh bincangkan sebenarnya bagaimana pemimpin yang amanah yang bisa membawa masyarakat atau perubahan ke arah yang lebih baik. Ini dari berbagai sisi dan tentunya dilihat dari perspektif Islam nantinya. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan bersama Anda kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dakwah interaktif di edisi kali ini. Pemimpin yang amanah merupakan topik yang akan kita perbincangkan bersama Ustadz Haji Muhammad Rum MA yang telah hadir di studio pada malam ini. Ya pemirsa, ketika seseorang ingin mengapresiasikan ilmunya, mungkin ada hal-hal yang mereka bisa lakukan. Salah satunya profesi sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun ketika kita lihat dari skala yang paling terkecil, dalam keluarga pun kita sudah menjadi seorang pemimpin. Ya pemirsa, tetapi setiap pemimpinan itu pasti ada pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Jadi setiap pemimpin itu setiap orang itu kan memang jadi pemimpin, tapi kemudian pasti akan diminta pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu kita akan berbincang dengan Ustadz Muhammad Rum. Ini fenomena yang kita rasakan saat ini, Ustadz. Memang banyak orang yang mencoba atau ingin mengaplikasi dirinya untuk menjadi seorang yang dicontoh, katakanlah, jadi pemimpin. Nah, jadi Alex. Iya. Nah, namun ketika kita melihat skala kecil tadi seperti yang kita kutip, di dalam keluarga sebenarnya juga pemimpin. Bahkan diri kita ini juga harus kita pimpin untuk ke arah yang lebih baik. Nah, tapi bagaimana ini bisa menjadi sebuah amanah yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustadz Muhammad Rum memandang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Jadi kalau berbicara masalah pemimpin, ya hal yang juga mesti untuk kita pahami dengan baik adalah bagaimana atau apa yang dimaksud dengan pemimpin itu. Termasuk urgensi pemimpin itu dalam Islam, dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup dalam sebuah masyarakat. Pemimpin, kalau kita berbicara masalah pemimpin, maka yang pertama yang dimaksud adalah pemimpin yang besar itu. Namun kesuksesan pemimpin yang besar itu, pemimpin maksudnya pemimpin penguasa, itu tentunya dipengaruhi oleh kesuksesan dalam menjadi pemimpin diri sendiri dan pemimpin keluarga. Seorang tidak mungkin menjadi pemimpin yang sukses kalau dirinya sendiri tidak berhasil untuk dipimpin dengan baik. Dalam hal ini kan berlaku ungkapan ibda binafsi. Ya, mulai dari diri sendiri. Aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki diri kamu, pimpin diri kamu sendiri, kemudian pimpin orang lain. Kemudian selanjutnya, kalau pribadi berhasil menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri, maka dengan sendirinya akan melangkah kepada keberhasilan dalam memimpin skala yang lebih besar sedikit, yaitu skala keluarga. Dan tidak mungkin seorang
bisa berhasil dalam memimpin keluarga kalau dirinya sendiri dia tidak berhasil memimpin. Tapi kalau dia sudah berhasil memimpin dirinya, memimpin pribadinya, insya Allah dia mampu, dia bisa memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya. Nah, dalam hal inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surat Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Mereka yang berkata, "Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, jadikanlah anak-anak kami pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah kami pemimpin dari keluarga yang bertakwa itu." Ya nggak mungkin menjadi pemimpin yang bertakwa, istrinya bertakwa, anaknya bertakwa, sementara dia tidak bertakwa. Inilah. Nah, dari sini akan melahirkan masyarakat yang bertakwa. Jadi ada tingkatan-tingkatan awal. Setelah terjadi masyarakat yang bertakwa, disitulah akan lahir pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang amanah. Bagaimana kualitas masyarakat dari sisi amanahnya, dari sisi tanggung jawabnya, dari sisi kepeduliannya, dari sisi kebersihan dirinya, bersih dari tentang berhubungan dengan agamanya, anti korupsi dan lain-lain. Dari situ lahir kualitas pemimpin. Artinya kalau Ustaz memandang ini, kita harus mantap di pondasinya Ustaz, dasarnya Ustaz ya. Jadi kalau dasarnya tidak kuat, itu akan mengakibatkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ketidak efektifan dalam pemimpin nanti. Ya, jadi Rasulullah bersabda, "Kama takunu yuwalla alaikum." Sebagaimana kualitas kalian, begitulah kualitas pemimpin. Ya, kalau masyarakatnya tidak amanah, ya, tidak bersih, tidak tanggung jawab, begitulah pemimpin yang akan lahir. Tapi kemudian Ustaz, ketika kita memandang dari fenomena yang ada, ya, memang berat sebenarnya ketika kita menjadi pemimpin. Khalifatul fil ard, semuanya kita menjadi pemimpin sebenarnya. Nah, namun kemudian yang kita amati, ya banyak orang atau cenderung lebih banyak ingin menjadi seorang yang memimpin, memberikan keteladanan atau contoh katakanlah ketika dia memangku sebuah jabatan seperti itu. Ini apa faktor yang membuat mereka ini menjadi menentukan pilihan untuk menjadi sebuah pemimpin? Apakah ini faktor potensi yang pada dirinya, atau memang ada sebuah komunitas masyarakat yang dia harus jadi pemimpin gitu? Tentunya banyak hal lah. Banyak hal yang menyebabkan kenapa banyak sosok yang ingin tampil sebagai pemimpin, ingin tampil sebagai wakil rakyat. Sangat banyak. Mungkin juga dipengaruhi karena ya alam demokrasi sekarang yang terbuka lebar. Sementara di balik kekuasaan itu, di balik kursi yang diinginkan itu juga menjanjikan sesuatu, kesejahteraan hidup umpamanya, kan itu. Atau bisa juga disebabkan karena panggilan amanah itu, panggilan kemanusiaan yang mana inilah kesempatan, jadi inilah kesempatan untuk memperbaiki umat. Inilah kesempatan orang baik-baik tampil menjadi pemimpin yang amanah. Kalau kemudian dalam pesta demokrasi, khususnya yang akan kita hadapi beberapa hari yang akan datang, kemudian orang baik-baik, orang soleh, orang yang bersih, orang yang peduli, orang yang amanah, kemudian mengurungkan dirinya untuk terlibat dalam pesta demokrasi ini, maka sampai kapan kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah? Kalau dilihat dari perspektif Islam sendiri, Ustaz, bagaimana kriteria seseorang pemimpin itu yang bisa kita berikan, katakanlah amanah kepada dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan dari mereka itu pemimpin-pemimpin dengan catatan yahduna bi amrina, mereka yang senantiasa menjadikan norma-norma agama, Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam hidupnya. Lamma sabaru, mampu bersabar,
mampu menderita. Nah, dan inilah yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siap menderita sebelum rakyatnya menderita, sampai dia punya ungkapan, pernyataan, dan dia praktekkan, dia buktikan, bukan hanya sebatas janji. Selama masih ada satu orang di antara rakyat saya yang tidak mampu makan daging basah, maka saya tidak akan makan daging basah. Jadi makan daging kering. Daging kering itu pada zaman dahulu ya termasuk makanan yang sangat sederhana. Jadi saya tidak akan hidup dengan melampaui batas sederhana, karena ternyata masyarakat saya semuanya masih hidupnya sangat sederhana. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dia yakin terhadap ayat Allah, tidak memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan syariat Islam. Itu yang sebagai syarat. Tapi kemudian ketika kita bertanya, nah orang mengatakan itu kan persepsinya kan pada zaman masa sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini kan zaman modern. Ini pergeseran seperti ini bagaimana? Masalahnya, ini kan kita berbicara masalah yang berhubungan dengan ayat. Ya kalau begitu pertanyaannya, kita pertanyaan lainnya adalah, apakah Al-Quran sudah ketinggalan zaman? Apakah Al-Quran yang dulu diturunkan kepada Rasulullah SAW memang sudah tidak kondusif lagi, tidak sesuai dengan zaman ini? Kalau jawabannya iya, berarti Al-Quran ketinggalan zaman. Kalau ternyata Al-Quran ketinggalan zaman, berarti Allah ketinggalan zaman. Itu kan tidak mungkin. Ini pola pikir ini yang kadang-kadang kita harus benahi begitu, Ustaz ya. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, "Ala wa inna rahal Islam dairah faduru ma'al Qur'ani hifda." Jadi Rasulullah mengatakan bahwa dunia itu berputar, tidak ada yang baru. Jadi apa yang berada di bawah, apa yang kemarin di bawah itu akan berputar, itu saya terus. Tidak ada sesuatu yang baru. Cobalah bayangkan, kita telusuri kembali umpamanya sejarah. Apa yang menjadi catatan penting sebagai ukuran kejahiliaan zaman Rasulullah? Wanita, ya kan? Pergaulan bebas, ya kan? Minuman khamar, musik. Itu yang paling tren pada zaman Rasulullah. Itulah ciri-ciri kejahiliaan. Sekarang, mana posisi tiga ini dalam kehidupan modern ini? Iya. Itu juga kan? Iya. Berarti kan berputar. Realitanya juga seperti itu. Berputar. Baik Ustaz, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjut kembali. Ya pemirsa, pemimpin yang amanah, topik kita pada malam ini ya bersama Ustaz Haji Muhammad Rum MA. Anda nanti bisa berinteraksi di pesawat telepon kami 0651 40171. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program dakwah interaktif pemimpin yang amanah bersama Ustadz Haji Muhammad Rum MA. Kami nanti partisipasi Anda di pesawat telepon 0651 40171. Mungkin ada pertanyaan dan tanggapan Anda tentang topik kita pada malam ini. Ya, sebelum kita menunggu penelpon yang masuk nih Ustadz Muhammad Rum, jadi sebenarnya pemimpin itu sangat penting dalam kehidupan Islam. Nah, ini bagaimana urgensitas pemimpin itu dalam Islam itu sendiri? Jadi baik, ternyata kita sudah tersambung dengan penelpon Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Yusri, Pak. Dengan? Yusri. Ya, silakan Pak Yusri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri pemimpin yang amanah itu bagaimana, Ustaz? Yang amanah. Yang satu, Ustaz. Ya. Kedua, ada pemimpin yang suka mendengar kritik dari bawahannya, sehingga orang yang tidak salah jadi korban, tanpa dicek dulu, tanpa dipanggil, ditanya, tiba-tiba dia ditanya, sampai anak istrinya itu hancur. Padahal dia bermimpi sama. Padahal ada, kalau di BNP itu ada bekerja, ada tim yang menilai. Yang anehnya, yang menilai ini juga tidak ada keinginan pemimpin. Jadi dia kan apa? Karena pemimpin suka dengan bawahannya, maka semua dengan pemimpin itu. Nah, tapi melihat kadang-kadang yang tukang berpikir itu, setiap dari pemimpin dia harus ikut selangkah pun. Nah, jadi saya mau tanya Ustaz, kalau ada pemimpin yang tidak amanah,
Terima kasih Pak. Pamit. Baik, terima kasih Pak Yusri, pertanyaannya menarik sekali. Mungkin Ya. langsung ditanggapi Ustaz. Jadi ada sebuah hadis, artinya kalau Allah menginginkan pemimpin itu bagi seorang pemimpin kebaikan, maka dia akan diberikan awanan. Jadi pembantu, pembisik yang akan meluruskan dia tatkala berada dalam kesalahan, membimbing dia bersama-sama untuk menegakkan keamanahan itu. Jadi kalau ternyata pembisiknya itu tidak benar, berarti ya dicurigai pemimpin itu tidak diinginkan kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu Ustaz, ketika suatu tatanan sistem yang dibangun seperti itu? ya kita punya aturan main memang. Jadi ada aturan main dalam hidup bernegara, dalam hidup. Makanya inilah pentingnya kenapa kita berbicara tentang masalah pemimpin yang amanah, supaya kita bisa merubah kondisi, merubah tatanan itu. Kalau orang baik-baik, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin ibadah, rajin baca Quran, kemudian dijauhkan dari mengurus negara, dari mengurus keuangan, mengurus anggaran, maka sampai kapan negara ini bisa diurus oleh orang yang amanah? Sampai kapan korupsi akan hilang? Bisa. Kalau orang yang memang bermasalah dalam kehidupan masyarakat, itulah yang kemudian tampil menjadi pemimpin, itulah yang kemudian tampil menjadi wakil rakyat. Tidak mungkin kita berharap bermimpi untuk mempunyai pimpinan yang amanah, nggak mungkin. Tanpa aplikasi Ustaz, ya. Ya, bagaimana adilnya? Ya Allah Maha Adil. Kalau tidak diberikan ganjarannya di dunia ini, ya di akhirat. Iya, nanti akan dilihat sendiri bagaimana sisi-sisi kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan itu sendiri. Ya. Apalagi kalau orang terzalimi, doaul mazlumi laysa bainahu wa bainallahi hijab. Orang yang terzalimi itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh kasus di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Orang yang terzalimi dia minta, ya Allah, saya memohon karena saya orang yang terzalimi, panjangkan umur dia dan jadikan dia jatuh miskin. Kemudian diterima doanya, dan orang itu memang panjang umurnya dan jatuh miskin, menjadi peminta-minta di jalanan. Sehingga kalau ditanya, dia bilang saya tertutup oleh doanya si fulan. Nah, gitu. Baik, ini kita kembali kepada perbincangan tadi bahwa urgensitas pemimpin dalam pandangan Islam seperti apa? Ada dua hal yang menjadi identitas umat Islam. Jati diri umat Islam ada dua hal, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inilah dua identitas umat Islam. Nah, kalau dua ini berjalan, berarti jati diri umat Islam mereka miliki. Baik, kita coba dulu terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Rusli. Ya, silakan Pak Rusli. Ini permasalahannya. Iya. Kalau berbicara kepimpinan atau pemimpin, itu ruang lingkupnya sangat luas, Pak. Iya. Jadi tidak hanya di bidang agama, ya. Kita contohnya, tadi Bapak mengatakan, kalau keluarga tidak bisa memimpin, kita sendiri nggak memimpin. Tapi misalnya tidak benar. Itu Soeharto 25 tahun, Mbak. Memimpin Indonesia Raya. 25 tahun. Memang ada tidak benar. Jadi pimpinan itu, ataupun pemimpin, itu ada sifat benar. Ada sifat pemimpin yang bersih, dia sesuaikan bagaimana sifat kekanak-kanakan. Menjadi anak-anak, pemimpin anak-anak bagaimana? Ada pemimpin yang sifat demokratik. Dia benar. Yang juga kerugian yang karismatik. Ada sejarahnya. Ada tokoh-tokoh agama. Itu ada pemimpin yang militeristik. Ada pemiliter yang sifat diplomatik. Jadi pemimpin itu banyak persoalan-persoalannya. Jadi dua lingkup masalah karakternya, strategi cukup luas. Baik, langsung ke pertanyaan Pak Rusli. Maksudnya mungkin bukan pemimpin yang namanya ada sebutnya banyak bidang-bidang pemimpin.
Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Rusli. Ini berupa informasi tanggapan begitu Pak ya. Tapi sebelum kita jawab, sedikit bersama. Jadi kita kan berbicara tentang pemimpin menurut Islam. Ya, kalau pemimpin menurut Islam ya kita landasannya Quran dan hadis. Ya, dan begitulah kenyataannya pemimpin dalam Islam. Ya kan, bagaimana menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri. Tapi apakah kemudian teori-teori yang datang dari luar, itu dari barat juga kadang-kadang juga masuk. Dan Kata Rasulullah, al-hikmatu daulatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Kebaikan itu, apa saja yang baik itu adalah milik orang beriman. Dari siapapun kebaikan itu datang, kalau itu memang terbukti baik, itu umat Islam lah yang lebih berhak untuk mengambilnya. baik, pertanyaan Pak Rusli ini bagaimana Bapak menanggapinya? Itu yang bahwa ya kita berbicara dalam konteks kacamata Islam. Bagaimana Rasulullah sukses? Kalau kita berbicara masalah Soeharto itu bolehlah. Kan kita dalam konteks kacamata Islam ya kita berilah contoh-contoh yang berhubungan dengan kasus-kasus sejarah Islam. Bagaimana Rasulullah sukses? Dia sukses sebagai pemimpin pribadi. Dia sukses sebagai pemimpin keluarga. Khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli. Saya adalah orang yang paling terbaik dalam mengurus keluarga di antara kalian. Dan keamanahan beliau akan itu. Dalam mengurus negara berhasil. Begitu juga Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Itulah pemimpin ideal. Kalaupun dalam satu termasuk ekonomi kan. Karena pemimpin itu harus memiliki wawasan yang luas. Ya kan Rasulullah dahulu di Madinah itu kerjasama dengan Yahudi dalam mengurus pertanian. Berarti Rasulullah punya wawasan dalam masalah pertanian. Kenapa diberikan kepada Yahudi? Karena orang Yahudi memiliki skill yang lebih unggul dibandingkan dengan warga yang lain. Di Madinah pada waktu itu. Ya, artinya sebuah korelasi yang harus kita jadikan sebuah pijakan saja bahwa peristiwa yang lalu itu atau sejarah-sejarah Islam itu menjadi sebuah catatan bagi kita untuk berpijak untuk sebuah pemikiran ini. Nah, kemudian bagaimana ketika kita melihat banyak orang yang cenderung masuk ke dalam ranah pemimpin itu terkadang belum pengalaman atau syarat pemimpin itu. Ya seperti yang kita bahas tadi, syarat pemimpin dalam Islam itu kan itu yahduna bi amrina. Jadi orang yang mendapat hidayah. Orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu menderita, mampu hidup di bawah garis kehidupan masyarakat umum, dan dia memperjuangkan aturan Allah. Kan itu. Nah, kalau itu sudah dimiliki, terlepas apakah dia kecil umumnya, udah tua, masih muda, jadi masalah. Pemimpin Islam belas sejarah itu muda-muda, tapi itu dia amanah, memiliki syarat. Usama bin Zaid yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi panglima perang itu usianya 19 tahun. Malah ada yang mengatakan 16 tahun. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu usianya 17 tahun. Sangat muda sekali. Sangat muda. Dan kisah-kisah Al-Quran juga adalah yang diangkat itu adalah kisah-kisah anak muda. Iya, jadi bukan masalah usia, bukan masalah ini, bukan masalah pengalaman, masalah kematangan kepribadian. Iya, untuk memimpin dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya baik, terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Erwan dan Al. Pak silakan Pak. Di Jawa. Jadi menurut Iya. itu masalahnya adalah bikinnya amanah. Iya. Menurut agama cuma itu nanti mungkin ya adil. Jadi limpahkan dengan berubah upatia besar di dalam diraya menjadi beliau mengucap bahwa pemimpin yang adil terutama andai kita satu hari yang adil bisa berbuat adil satu hari itu sama pelaksanaan seperti 20 tahun rakyat beribadah. Artinya apabila prinsip jika berlaku satu hari saja, bandingannya sepertinya umat 40 tahun beribadah. Sekarang pertanyaan saya adalah
Iya. Yang mana yang dikatakan pemimpin yang amanah dan yang mana pemimpin yang adil Iya. menurut kacamata Islam. Iya, baik. Karena seperti judul tadi, yang bahwa nanti kita bisa melaksanakan keadilan hanya 1 hari saja, itu sama pahalanya 40.000 tahun rakyat ibadah. Baik, Pak. Hanya itu pernyataan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dua sisi yang menarik, Pak ya. Pemimpin yang amanah dan pemimpin yang adil ini. Satu hal yang kita bisa ambil kesimpulan dari hadis yang diangkat, yang kata Pak Bapak dari Salam ya, Iya. ya. Bahwa pemimpin yang adil, berbuat adil dalam 1 hari itu lebih baik daripada beribadah 40 tahun ya. Nah, ini menunjukkan tentang, ini menjawab pertanyaan sebelumnya tentang urgensi kepemimpinan. Bagaimana besarnya urgensi kepemimpinan dalam Islam? Karena pemimpin yang adil itu, ya adil bahasa hadisnya. Jadi sab'atun yuzilluhumullah yawmal qiyamati fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Pertama, imamun adil. Dalam riwayat lain, imamun adil. Jadi pemimpin yang adil. Bahasa kita kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa amanah. Pemimpin yang adil, ya itulah pemimpin yang amanah. Jadi berbeda bahasa, tapi sebenarnya maksudnya sama. Pemimpin yang amanah pasti adil. Pemimpin yang adil pasti amanah. Gitu. Ini mewujudkan sebuah keadilan itu yang sangat apakah itu jadi pasti absolut atau memang mungkin relatif saja untuk di pandangan manusia seperti itu? Keadilan prinsipnya Al-Quran dan hadis. Ya, kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa ayat-ayat Allah itu adil. Ya, kalau kita meragukan keadilan Allah melalui ayat-ayatnya, berarti ya kita kan bermasalah. Jadi kalau dipandang dari seorang pemimpin yang sebagai katakanlah manusia sebagai pelopor atau fasilitatornya dalam konteks pemimpin dalam konteks umat itu. Kenapa lebih baik pemimpin yang adil daripada umat beribadah 40 tahun itu? Karena dalam hadis yang saya bacakan, potongan hadis yang saya bacakan, bahwa ada 7 golongan yang akan diberikan dengan aras di sisi Allah Subhanahu wa taala pada masa. Kita tunggu 7 golongan tadi, kita akan coba break dulu saja. Ya. Ya pemirsa, kembali nanti kami ajak Anda untuk berinteraksi di 051407171. Pemimpin yang amanah merupakan topik kita pada malam ini bersama Ustadz Haji Muhammad Rom MA. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dakwah interaktif. Ya, untuk di segmen terakhir ini, ya kami masih mengundang partisipasi Anda di pesawat telepon 051407171. Pemimpin yang amanah merupakan topik kita di malam ini. Ya, baik Ustadz Muhammad, ini untuk Anda tadi Ustadz sampaikan ada 7 ya ciri-ciri. Ini bagaimana? Iya, jadi ada 7 yang akan diberikan naungan aras oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Iya. Pada waktu itu kan panas sekali. Baik. Enggak ada sepatu, enggak ada sandal, enggak ada baju sehelai pun. Kita coba penelpon dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Pak Yusri di Kampung Pinang. Ya Pak Yusri, silakan Pak Yusri. Begini Pak Ustaz, Iya. kita lihat sekarang pemimpin-pemimpin kita di Aceh, banyak yang sudah ditangkap, yang lagi diperiksa, yang terlibat korupsi. Sedangkan pemimpin-pemimpin itu sendiri Pak Ustaz, yang memproklamirkan syariat Islam. Nah, di mulut mereka keluar kita jalankan syariat Islam, ini. Di ujung-ujungnya mereka udah korupsi semua. Ini Pak Ustaz kan? Jadi kita lihatlah sebuah negeri yang bersyariat ini, kenapa bisa terjadi pemimpinnya itu begitu? Ada apa ini Pak Ustaz? Apa salah urus, salah pilih pemimpin, atau salah apa ini Pak Ustaz? Coba Pak Ustaz jelaskan kepada kita. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Yusri. Ini fenomena yang menurut Pak Yusri menjadi latar belakang. Bagaimana Ustaz? Dalam hal penegakan syariat Islam ada 2 hal yang harus diluruskan, harus dipersiapkan. Jadi syariat Islam itu kan amanah.
amanah dari Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan dengan baik kalau didukung oleh dua kekuatan. Yang pertama, masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh, yang menginginkan penegakan syariat Islam. Kemudian yang kedua, penguasa yang baik atau penguasa yang soleh yang mendukung penegakan syariat Islam. Nah, kalau kualitas masyarakatnya kurang bagus, korupsi umpamanya, memilih pemimpin karena diintimidasi atau ditakut-takuti, kualitas masyarakatnya memilih pemimpin atau anggota legislatif karena diberikan duit, dibayar, maka kualitas pimpinan yang terpilih nantinya dari masyarakat yang kualitasnya seperti itu begitu juga. Ya kan? Pemimpin itu akan menjual suaranya, akan melakukan korupsi, ya kan? Begitulah seterusnya. Jadi ada dua hal yang ini. Dan inilah yang menjadi, jadi kalau Anda saya katakan tadi bahwa jati diri umat Islam adalah tatkala kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf itu kerjaan ya orang yang berilmu, tengku-tengku, ustaz. Kalau di Jawa kiai yang lain kan itu. Nahi munkar itu urusan pemerintah. Apakah nanti kemungkinan ketika mereka dalam sebelum jadi pemimpin itu ya clean, bersih gitu, Ustaz. Nah, kemudian ketika masuk dalam sebuah sistem seperti ini, nah jadi hal-hal outputnya yang seperti ini disampaikan penanya kita itu tadi. Nah ini apakah memang kesalahan dirinya sendiri atau seperti apa yang harus dipersiapkan? Iya, memang manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Iya. Tapi kalau di luar, waktu dia menjadi masyarakat, dia menjadi masyarakat yang bersih dan baik, masuk jadi penguasa, kalaupun terlibat tidak kotor banget, tidak paling kotor-kotor dikit. Ya kan? Nggak mungkin sampai belepotan dengan kotoran dan noda-noda kesalahan. Itu. Atau memang tidak mesti menyampaikan yang terbaik atau memberikan statement bahwa ya menginginkan mewujudkan seperti ini seperti itu. Tapi realitanya nanti jadi paradoks seperti itu. Atau diam saja begitu. Nanti buktinya nanti kita lihat. Tapi bagaimanapun kan itu kan sebuah amanah. Iya. Ya, penegakan syariat Islam di Aceh itu harga mati sebenarnya. Amanah undang-undang nomor 11 tahun 2006. Ya. Kalau pemimpinnya tidak mendukung penegakan syariat Islam yang diamanahkan tersebut, ya dia akan berdosa terhadap masyarakat dan berdosa terhadap Allah. Itu masalah adalah ketika statement disampaikan Ustaz, ketika kita menjadi seorang pemimpin yang amanah, ya mungkin banyak menyampaikan janji misalnya seperti itu atau statement-statement yang memberikan sebuah perjuangan di masa mendatang seperti itu. Tapi ketika realita belum mencapai hasil yang maksimal ini, apakah mereka tidak perlu menyampaikan janji banyak tapi bukti yang harus dikedepankan itu seperti apa? Iya, artinya kalau berjanji ya tetap memang harus berjanji. Ya mau kita, tapi ya janganlah terlalu banyak berjanji. Tapi kalau masalah berjanji menggunakan syariat Islam itu memang harga mati. Atau mungkin saja masalahnya adalah seperti yang dikatakan Pak Yusri tadi, salah pilih. Mungkin ada kesalahan dalam memilih. Nah, kalau itu ternyata salah pilih, ya, jangan sampai kesalahan memilih itu terulang. Setiap 5 tahun terjadi kesalahan, salah pilih lagi. Ya, pakailah hati nurani dalam memilih wakil rakyat, dalam memilih penguasa. Kalau perlu istikharakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat istikharakan. Ya Allah, berikan kami hidayah petunjuk, mana partai yang bisa saya dukung, mana calon anggota legislatif, mana calon penguasa yang bisa saya dukung. Gitu. Ya pemirsa, menarik sekali bincang-bincang kita pada malam ini. Pemimpin yang amanah merupakan topik kita bersama Ustadz Haji Muhammad Rum, MA. Kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di pusat telepon 0651 40171 ya. Kembali kita kepada Ustadz, orang-orang golongan yang dapat naungan Allah. Banyak 7 orang tadi. Ya, jadi waktu itu kan dahsyat sekali ke depan. Lebih hebat daripada kondisi tsunami. Waktu itu. Tapi kemudian ada 7 golongan yang diberikan fasilitas. Pertama, pemimpin yang adil. Kemudian selanjutnya anak muda yang besar dalam ketaatan. Ya. Kemudian Muslim yang selalu ingat dengan masjid. Ya. Baik, Ustaz, kita coba dulu nanti kita sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rusli. Pak Rusli di Lambar Ruske, Pak. Begini persoalan. Iya, silakan. Yang tadi. Iya. Kalau pemimpin agama memang dia dianjurkan untuk berbuat suatu kegiatan yang baik.
Tetapi kalau pemimpin pemerintahan ini cukup sulit, Pak. Iya. Karena dia mengandung unsur-unsur politik, unsur-unsur kebijakan. Unsur-unsur kebijakan ini harus dilaksanakan. Ini permasalahan. Jadi bagaimana kita menggabungkan pemimpin pemerintahan dengan pemerintahan ini sulit. Sangat tidak ketemu ya. Karena dalam pemerintahan cukup banyak kebijakan-kebijakan yang diambil. Itu kebijakan-kebijakan ini kadang-kadang terlanggar. Karena dalam istilah politik itu artinya disebutkan what is government to do or not to do. Iya. Jadi apa saja yang dibuat oleh pemerintah, apa saja yang tidak bisa dibuat, bisa dibuat. Maksud ini ada suatu hal yang tertentu, suatu kebijakan yang luar biasa yang harus diambilkan suatu keputusan. Baik. Maka sebenarnya pun terhadap norma-norma agama. Terima kasih. Bagaimana pendapat? Ya, ini ada sedikit pesimis ya, Pak. Memang kondisi dalam komunitas struktural lain lagi dengan cerita Ustadz tadi, pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Ya, tapi ini ketika masuk dalam ranah struktur organisasi ini mungkin lebih rentan ke arah itu. Bagaimana? Di Aceh ini khususnya, kita kan sudah mendapat keistimewaan khusus. Iya. Buat aturan sendiri kan ada. Iya. Aceh ini diberikan keistimewaan untuk membuat aturan sendiri, aturan dalam bernegara, aturan dalam masyarakat. Buat aturan sendiri, ada kanon-kanon dan itu mencakup semua lini, semua lini pemerintahan. Nah ini kan. Nah supaya ya akhirnya diislamisasikan aturan-aturan itu, aturan-aturan dalam mengurus Aceh sebagai sebuah provinsi, sebuah provinsi yang berada di bawah judul negara, itu diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, untuk bisa mewujudkan aturan-aturan yang baik itu, yang Islam itu kan memang perlu anggota-anggota dewan yang baik dan Etikat ke arah itu. etikat ke arah itu, termasuk penguasanya kan itu. Makanya dalam berbuat kebaikan itu, harus memang beramai-ramai bersama-sama. Nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jangan ulama sendirian, jangan penguasa sendirian, dan juga jangan memisahkan antara penguasa dengan antara dunia dengan agama. Rasulullah itu adalah pemimpin agama, tapi dia pemimpin negara. Abu Bakar itu pemimpin agama dan dia juga pemimpin negara. Umar itu pemimpin agama. Waktu Rasulullah meninggal, Abu Bakar yang paling mulia di muka bumi pada waktu itu. Waktu Abu Bakar meninggal, Umar yang paling mulia di muka bumi pada waktu itu. Dari segi keagamaan, tapi dia menjadi penguasa. Nah, jadi ada statement yang perlu diingat. Ulama yang negarawan yang ulama. Nah, ini yang mungkin perlu kita wujudkan. Tapi memang ya kita jangan pesimis lah. Insya Allah harapan itu masih terbentang luas. Baik, kita mungkin sedikit lagi tadi tambahan daripada golongan orang yang. Ya, itu jadi termasuk orang yang sudah berkhawat dengan wanita yang cantik, punya keturunan, punya harta, tapi kemudian dia tinggal udah berdua, nggak ada yang ketiga, nggak ada penghalang, tapi kemudian ditinggalkan wanita itu karena takut kepada Allah dan seterusnya. Nah, ulama mengatakan, kenapa pemimpin yang adil yang pertama disebutkan? Mereka kemudian menjawab, karena 5 berikutnya tergantung pemimpinnya. Iya. Kalau pemimpinnya kencing berdiri, maka masyarakat akan kencing berlari. Iya, Inilah rahasia kenapa pemimpin yang adil lebih baik, lebih utama daripada beribadah 40 tahun. Karena tanpa pemimpin yang adil tidak mungkin ada masyarakat yang bisa beribadah dengan baik. Iya, tapi kalau pemimpinnya adil, masyarakat akan beribadah dengan kuat. Baik, kemudian kita pemimpin itu kan dengan penguasa tentu satu mata rantai yang berbeda, Ustaz ya, bahwa ketika nanti penguasaan mungkin ketika kepada otoriter seperti itu, pemimpinnya jadi mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat umat gitu. Nah, makin ini bagaimana kita melihat mata rantai ini? Apakah memang ini jalan bahwa kita orang yang melayani, atau memang kita harus juga menjadi memberikan kebijakan yang kadang-kadang tidak memihak kepada yang kita layani tadi seperti itu? Ya, jadi kita terkadang memang tidak bisa diingkari bahwa wawasan kita, cara pandang kita itu terbatas pada kondisi yang kita alami. Ya kan? Tatkala kita diajak untuk berpikir kepada apa yang telah terjadi seperti sejarah masa lalu,
sementara itu tidak pernah kita alami, nah, itu kita akan sedikit kurang cocok. Iya, Nah, baik. gitu. Ya, Ustaz. Nampaknya kita memang sangat menarik membincangkan masalah kepemimpinan, tapi karena waktu juga lah yang sebenarnya memisahkan kita ya. Ingin sekali kita berpanjang-panjang lagi, tapi nanti insya Allah di segmen yang akan datang kita akan coba lagi bersama Ustaz. Ya, sebelum kita akhiri Ustaz, ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Pemirsa yang budiman, dua hadis yang berhubungan dengan pemimpin yang amanah ini. Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu ala dini mulukihim," dengan kama takunu iwalla alaikum. Sebagaimana kualitas masyarakat, maka begitulah kualitas pemimpinnya nanti. Sebagaimana kualitas masyarakat, maka begitulah kualitas wakil rakyatnya nantinya. Kalau kita mencemooh wakil rakyat, mencemooh penguasa, mungkin masyarakat begitulah kondisinya. Ya kan? Ada ungkapan mengatakan, "Du'aibu zamanuna wal aibu fina, wa ma li zamanina aibun iltiwana." Kita mencemooh zaman di mana kita berada, padahal cemoohan itu ada pada diri kita. Zaman kondisi ini tidak ada celahnya, yang ada celahnya itu pada kita. Anas sebagaimana kualitas pemimpin, begitulah kualitas masyarakat. Ini yang mesti kita wujudkan dalam rangka mewujudkan amanah pemimpin yang amanah. Khususnya bagi pemirsa yang beriman, menghadapi pesta demokrasi tanggal 9 2009 ini, bulan April, ya bukalah mata lebar-lebar, pakai mata hati, jangan pakai perasaan, jangan terpengaruh dengan mayoritas, tapi pakailah hati nurani dalam memilih, dalam mendukung siapa yang nantinya akan menjadi wakil rakyat, dan siapa yang tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya Sindian Rakyat Darussalam ini akan juga dipengaruhi oleh wakil-wakil rakyat itu. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Ustaz Haji Muhammad Rom MA yang telah mengantarkan kita 1 jam tanpa terasa pemimpin yang amanah. Maka pemirsa, kita adalah sekali lagi adalah pemimpin, baik pemimpin pribadi di masyarakat dan juga negara. Namun oleh karena itu janganlah kita lari dalam konsep-konsep ketika memimpin tidak terlepas dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Muhammad SAW. Saya Agus Alian dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.